di Simari, nanti Ibu tampilkan link YouTube-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian kembali lagi bertemu sama saya ya. Semua sudah pada tahu dengan saya, jadi nggak perlu perkenalan lagi. Nah, yang mana semua yang mengambil mata kuliah ini mayoritas semester 7 ya. Udah mau selesai tugas akhir. Semoga nanti lancar perjalanannya, tugas akhirnya. Ya, yang jelas nanti waktunya aja diatur time manajemennya supaya bisa lancar semuanya. Oke, pagi ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang analisis data longitudinal. Nah, mungkin kalian sudah lihat di Simari. Ini saya entire screen-nya saya share. Di Simari ini saya sudah tuliskan rencana pembelajaran untuk mata kuliah ini, bahan kajiannya apa saja, ya. Jadi di sini pada dasarnya mata kuliah yang termasuk dalam kelompok kajian statistika lingkungan dan kesehatan. Jadi kita nanti akan bersama-sama melihat apa konsep dasar dari data longitudinal untuk pertemuan pertama ini. Kemudian di sini daftar pustakanya ada 3 yang utama dan 2 diantaranya ini sudah saya upload di Simari ya, ada di sini. Ini referensi utama, nanti diklik di sini ada 2. Terus referensi pendukung adalah yang 4 lainnya ini. Nah, yang nomor 6 itu adalah link di mana kalian bisa melihat beberapa macam buku e-book yang tersedia. Jurnal nasional dan internasional ini opsional. Nanti kalau misalnya ada studi kasus atau apa, kita boleh menggunakan jurnal internasional atau nasional untuk acuan. Untuk referensi utama yang nomor 3, Danardono ini bisa kalian beli secara online di Google Google Books ya. Kalau nggak salah harganya 56.000 apa ya. Jadi bisa jadi kayak Google Book gitu nantinya, jadi secara versi elektronik. Namun juga bisa secara hard copy-nya itu bisa juga, kalau nggak salah harganya 92.000 di luar Kalimantan gitu. Namun beberapa materi yang saya berikan juga sudah saya buat apa yang ada di buku ini di dalam nanti PowerPoint-nya. Jadi ya kalau yang 2 ini saja juga cukup sih, kalian tidak perlu beli. Jadi ini udah ada 2 yang free namun ini berbahasa Inggris. Jadi kalian sambil belajar ya, semoga nanti TOEFL-nya bisa meningkat nilainya untuk syarat kelulusan. Jadi sini tim pengajarnya ada saya dan Bu Yuwana. Nanti yang pertama masuk saya, kemudian setelah UTS nanti dilanjutkan oleh Bu Yuwana. Nah, adapun perangkat lunak yang kita gunakan itu terutama untuk pengerjaan tugas kita menggunakan Microsoft Office, kemudian ada SPSS, Minitab ini optional, kemudian R. Jadi nanti kalau kalian mau pakai R silahkan, mau pakai SPSS juga silahkan. Tapi dianjurkan pakai R ya, karena free software dan kalian bisa installnya gratis. Kemudian, nah di sini pertemuan pertama kita akan bahas lumayan banyak. Ini artinya saya detailkan satu-satu agar lebih jelas dan kalian bisa memahami item ini. Jadi diharapkan dari pertemuan pertama kalian mampu menjelaskan hal-hal yang saya tulis di sini. Ini ada indikatornya, apakah kalian bisa mendefinisikan data longitudinal dan sebagainya. Kemarin juga saya berikan tugas membaca ya. Jadi setiap sebelum perkuliahan saya harapkan kalian membaca dulu bab-bab yang akan kita bahas bersama sehingga ada bekal kalian. Istilahnya kalian sudah sarapan ya untuk mengikuti perkuliahan ini sehingga tidak lapar nanti di tengah jalan. Tapi boleh silahkan kalau mau minum, kan ini saya sarankan buka video ya, jadi nggak apa-apa mau minum sambil makan cemilan nggak apa-apa, santai aja. Nah dari sini daftar hadirnya tolong juga diisi, diingetin karena waktunya cuma sampai jam 11 ya pengisian absennya. Nah nanti di akhir kuliah kalian tolong isi refleksi. Refleksi ini artinya sejauh mana kalian bisa mengidentifikasi diri sendiri, paham apa enggak dengan materinya dan bagaimana dengan materi yang disampaikan. Ini default sudah dibangun oleh e-learning, jadi mohon maaf karena surveinya berbahasa Inggris. Oke. Oh iya, ada pertanyaan enggak
kita keterlambatan meskipun online ya, keterlambatan diharapkan 15 menit. Dan kalau bisa kalian masuk ke akun Gmeet-nya, Google Meet-nya itu menggunakan email ULM, sehingga saya tidak setiap waktu admit, karena saya presentasi kadang bisa nggak ngeliat ya untuk admit. Nah itu, siapa tahu juga jaringannya ada yang terhambat, jadi bisa keluar masuk gampang aja tanpa admit gitu kalau pakai akun ULM. Ada yang ditanyakan sampai sini dulu? Gak ada ya. Oke, kita masuk ke materi. Bisa terlihat nggak PowerPoint-nya? Terlihat, Bu. Alhamdulillah bisa, Bu. Oke, siap. Nah, di sini saya jelaskan capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mata kuliah ini yang pertama untuk minggu pertama ini yaitu konsep dasar analisis data longitudinal. Konsep dasar longitudinal, jadi diharapkan kalian mampu memahami konsep dasarnya dulu. Kemudian ada subcapaian pembelajarannya. Yang pertama dalam memahami konsep data longitudinal tadi, kalian bisa mendefinisikan apa itu data longitudinal. Nah, kemudian harapannya kalian juga mampu membedakan nih antara bentuk-bentuk data longitudinal dengan data-data yang cross-sectional, data panel, data time series, dan data survival. Kalian mungkin pernah tahu data cross-sectional, data panel, dan data time series ya. Tapi yang baru mungkin data longitudinal dan data survival. Nanti kalian bisa melihat di mana bedanya. Kemudian mengidentifikasi fenomena yang berkaitan dengan data longitudinal. Apa saja kejadian yang bisa dijadikan contoh sebagai data longitudinal seperti itu. Jadi harapannya kalian nanti juga mampu mengidentifikasi fenomena apakah dia termasuk dalam data longitudinal informasinya atau bukan. Kemudian juga diharapkan kalian juga bisa mengidentifikasi tipe data longitudinal. Jadi di sini mohon perhatiannya nanti selama kuliah kalian cermati dan juga berdasarkan dari buku teks. Karena nanti di akhir mungkin akan saya suruh buat refleksi, artinya refleksi di sini kalian mampu nggak menjawab ini semua, maksudnya mengerti nggak atau paham. Nah, kemudian di sini juga kalau tadi mengidentifikasi fenomena, kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi masalah nyata real yang kira-kira ini layak untuk diselesaikan analisisnya atau informasinya menggunakan analisis data longitudinal. Jadi kayak kalian mengidentifikasi, terus kalian juga bisa menentukan bahwa ini permasalahan ini bisa diselesaikan dengan analisis data longitudinal. Kemudian kalian juga mampu memberikan contoh data longitudinal itu seperti apa. Lalu nantinya kalian juga bisa menjelaskan dasar inferensi atau kesimpulan yang dilakukan pada data longitudinal itu menyangkut apa saja. Lalu manfaat dari analisis longitudinal itu apa? Serta juga kalian bisa mengidentifikasi jangka waktu untuk melakukan data, untuk mengumpulkan atau melakukan observasi yang berkaitan dengan data longitudinal. Nah, lalu juga nanti kalian bisa menjelaskan notasi dan representasi data longitudinal, apa yang merepresentasikan data responnya seperti itu, kemudian data penjelasnya seperti apa. Lalu kalian juga diharapkan mampu menjelaskan proses pengumpulan dan generasi data longitudinal itu seperti apa. Kemudian di sini ada beberapa pendekatan yang juga dilakukan dalam menyelesaikan analisis data longitudinal. Serta kalian juga mampu nanti menjelaskan, oh ternyata analisis data longitudinal itu lebih kompleks daripada analisis regresi linear biasa. Jadi ini kalau kalian sudah pernah mendapatkan mata kuliah analisis regresi linear, itu akan mudah mengerti, namun di sini sedikit ada perbedaan, itu saja. Nah, lalu juga kalian mampu menggunakan atau bisa malah familiar ya menggunakan alat bantu komputasi software untuk menganalisis data longitudinal. Nantinya ini harapannya tergantung kemampuan masing-masing, mau pakai software R, Minitab, atau SPSS. Namun yang tadi saya harapkan pakai R karena itu free open software sehingga kalian aman untuk menggunakan dalam penelitian maupun analisa data. Tidak perlu lisensi seperti itu ya. Nah,
Di sini juga ada indikator ketercapaiannya bahwa apa kalian sudah bisa menjelaskan definisi atau mendefinisikan ketepatannya sudah benar apa belum. Nah, di sini adalah indikator capaian pembelajaran mata kuliah kita minggu ini, ya. Jadi ada berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ya. Jadi 13 poin. Kelihatannya banyak, namun ini kecil-kecil. Jadi saya sengaja potong kecil-kecil agar kalian juga paham bahwa minggu pertama itu kita belajar ini. Sehingga diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu ini untuk bisa menjelaskan, mengidentifikasi, mengetahui perbedaan, bagaimana itu data longitudinal dikumpulkan, seperti itu. Oke, nah ini adalah bentuk penilaiannya. Seperti itu. Seperti yang tadi saya bilang, nanti akan ada self evaluation, artinya kalian nanti akan merefleksi diri sendiri dari indikator tadi, dari 13 indikator tadi, kalian mampu bisa nggak mendefinisikan data longitudinal menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi refleksi itu adalah seberapa mampu kalian menjawab indikator tadi atau menjawab tadi capaian pembelajaran tadi dengan menggunakan bahasa sendiri, pemahaman sendiri, jadi dituliskan sendiri. Jadi nanti ini semacam kayak refleksi jurnal, kayak buku diary ya. Jadi bukan tugas yang hal yang besar, tapi ini kecil saja, cuman insya Allah manfaatnya besar buat kalian, sehingga kalian bisa mengulang kembali seperti itu. Jadi metodenya pembelajaran seperti biasa, saya akan berikan penjelasan mungkin 2 kali 50 menit, lalu 1 SKS terakhirnya mungkin pertanyaan dan juga tanya jawab seperti itu atau diskusi ya. Nah, ini bobotnya 5%. Jadi ini referensi utamanya yang sudah saya berikan tadi di awal, yang 1 dan 2 ini sudah ada online e-booknya dan sudah saya upload di e-learning Simari, dan yang ketiga ini ada versi print dan e-booknya melalui Google Books ya, namun memang berbayar yang ini. Kemudian referensi pendukungnya bisa kalian lihat sendiri, namun kalau yang cukup 3 ini saja sudah cukup untuk bisa memenuhi mata kuliah ini. Ini sekedar kalau yang memang suka membaca lebih banyak dan memperdalam analisis data longitudinal, ini bisa cari-cari lagi informasi tambahannya di sini, karena analisis data longitudinal itu menarik juga dan dia lebih memang penting biasanya dalam bidang kesehatan, tapi tidak hanya kesehatan, dia juga banyak di berbagai bidang, terutama seperti ekonomi dan lain-lain. Nah, masuk pada definisi data longitudinal. Jadi, apa sih data longitudinal? Kalian tahu mungkin bahasa Inggris long itu panjang ya. Nah, jadi data ini dikumpulkan, data itu adalah informasi. Jadi, informasi apa saja yang dikumpulkan dari hasil pengukuran atau observasi yang berulang. Artinya dia lebih dari satu observasi untuk satu atau beberapa variabel atau karakteristik dari setiap anggota dari objek pengamatan yang kalian amati, yang diamati pada sejumlah titik waktu yang berbeda. Nah, mungkin ini definisi yang ada di buku, kalian bisa memahaminya mungkin agak ini ya, maksudnya bingung karena panjang. Jadi istilahnya, intinya adalah data longitudinal itu informasi yang diambil beberapa kali. Jadi informasinya itu diambil beberapa kali dari satu individu amatan. Jadi kalau misalnya kalian punya 10 orang pengamatan, atau saya contohkan mata kuliah analisis data longitudinal ini ada 13 peserta. Jadi saya akan mengambil sebuah contoh data longitudinal dengan mengamati setiap anak, setiap mahasiswa yang mengikuti analisis data longitudinal ini, nilainya, nilai dari tugasnya, nilai UTS-nya, nilai presentasinya, nilai UAS-nya. Jadi itu ada berapa? Ada 4 ya. Jadi 4 pengamatan ini saya ambil di setiap individu, di setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Namun jangka waktu pengambilan penilaian ini bisa berbeda-beda. Jadi misalnya untuk mahasiswa A saya ambilnya hari ini,
untuk nilai tugas. Untuk mahasiswa B bisa minggu depan. Namun tetap sama informasi yang mau diketahui dari setiap mahasiswa ini ada 4 item tadi. Nilai tugas, UTS, presentasi, dan UAS. Ya, jadi ini yang disebut dengan observasinya itu berulang tapi untuk dari objek yang sama. Jadi individu yang diamati itu sama, tapi pengamatannya beberapa kali dan bisa itemnya juga berkali-kali. Jadi kayak tugas tidak mesti sekali. Jadi variabelnya juga bisa lebih dari satu. Seperti yang saya sebutkan tadi, tugas, UTS, presentasi, UAS itu adalah variabel ya dari objek yang ingin kita amati. Jadi saya ingin mengetahui mahasiswa A ini bagaimana perkembangannya berdasarkan 4 variabel ini. Dan 4 variabel ini bisa dilakukan pengukuran lebih dari 1 kali. UTS-nya juga boleh lebih dari 1 kali, UAS-nya juga boleh dari lebih 1 kali. Atau contoh lain seperti ini. Kalian tahu sekarang musim COVID ya, ada pasien positif COVID masuk rumah sakit. Nah, itu kita akan lakukan observasi setiap individu yang positif COVID. Itu yang pertama respiratorinya bagaimana. Jadi bagaimana sistem pernapasannya yang utama, kemudian bagaimana suhu badannya, biasanya kan panas ya suhu badannya. Contoh 2 itu aja ya, karena tadi kita ingin mengetahui satu atau beberapa variabel dari setiap anggota sejumlah subjek pengamatan. Jadi contohnya kalau ada 10 orang positif COVID, kita akan mengamati 10 orang ini dan yang mau diamati itu ada 2, yaitu suhu badannya, perkembangan suhu badannya dari awal masuk rumah sakit sampai nanti dia dinyatakan sembuh, dan yang kedua adalah sistem pernapasannya seperti apa. Ya, itu kan ada juga pengukurannya. Nah, lalu pengukuran ini dilakukan itu berkali-kali. Contohnya hari pertama masuk rumah sakit diukur 2 variabel tadi. Besoknya diukur lagi, besoknya diukur lagi. Namun pengukuran ini dari setiap individu ke individu lain itu boleh berbeda waktunya. Misalnya yang pasien 1 hari ini, pasien yang 2 mungkin besok. Nah, pasien yang ketiga atau besoknya lagi. Boleh juga pasien yang pertama nanti jam 8 dicek, pasien yang kedua jam 10. Jadi tidak mesti harus di waktu yang sama antar individu tadi. Makanya di sini disebut sebagai diamati pada sejumlah titik waktu berbeda. Beda dengan cross sectional. Nanti kalian akan tahu bedanya di mana. Kalau cross sectional itu waktu yang ditetapkan untuk mengambil informasi pengamatannya itu sama antar individu. Ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, sekarang ini saya ada beberapa contoh nih data-data. Perbedaan antara data longitudinal dengan data cross-sectional, data panel, data time series, dan data survival. Kalian bisa lihat ya tabel-tabel ini A, B, C. Ada yang bisa jawab nggak? Tabel A itu kira-kira bentuk data apa? Ada yang bisa? Kalau yang bisa mikrofonnya dinyalakan. Yang B itu tipe data apa? Yang C itu tipe data apa? Siapa yang bisa berani jawab? Jangan takut salah. Ada yang berani coba? Pemanasan nih, pagi-pagi. Ada yang bisa? Yang A ini bentuk data apa? Dari 13 orang? Atau saya panggil namanya? Ini juga ada data lagi. Ada yang bisa jawab? Saya stop sharing dulu. Ada yang bisa? Jawab? Asmi?
Haikal? Bisa dengar Ibu kan ya semua? Bisa, Bu. Ayo jawab dong. Bentar. Bentar. Ibu lihatkan lagi datanya nih ya. Harus bisa, kalian udah mau TA kan? Ya, nanti kalau ngambil data harus tahu dong jenis-jenis datanya. Nih, presenting lagi. Nah, ini tadi yang A, B, sama C dulu deh, A, B, C. Yang C itu apakah data survival, Yang Bu? C, Apakah itu data survival? bukan. Data time series. Yang A dulu deh, Yang A apa ini? Yang A? Oh ya. Cross-sectional. Yang A ini sudah kalian pelajari. Atau pernah kalian kenal mungkin di mata kuliah lain. Coba lihat di sini yang tabel A ini ada keterangannya pendapatan dan pengeluaran dari 6 perusahaan A, B, C, D, E, F pada tahun 2000. Waktunya nih tahun 2000. Terus ada variabel X dan Y-nya. Data kategori lah, Bu. Data Section. cross section. Iya, data cross sectional ini yang A. Jadi data cross sectional itu individunya beberapa juga, lebih dari satu orang yang diamati. Dalam hal ini di perusahaan. Jadi perusahaannya ada 6, tapi jangka waktu pengamatannya itu dalam satu waktu di tahun 2000 saja. Lalu di sini pendapatan variabelnya ada 2, pendapatan dan pengeluaran di setiap perusahaan gitu. Dan tapi dia tidak ada perulangan ya. Jadi setiap perusahaan satu aja yang diamati pendapatannya, pengeluarannya juga satu kali. Yang B pasti tahu ini. Time series. Time series. Iya betul, karena tahunnya beda-beda dan dia beda-beda ya tahunnya, variabelnya satu aja yang diamati. Variabelnya ada 2 ini. Multivariate time series ada X dan Y ya, jadi bisa dicari analisis regresinya dalam time series ini ya. Jadi menyangkut tahun yang diamati, pendapatan dan pengeluaran per tahun, 5 tahun ya, 6 tahun dari 2000 sampai 2005. Kalau yang C, Data panel. Bu. Data panel, Bu. data panel. Yes, Bu. Ya, Bu. Responnya longitudinal ya, Bu? Iya, data longitudinal. Panel dengan longitudinal memang mirip, tapi nanti ada bedanya. Ya, jadi di sini ini data longitudinal nih. Jadi ada subjeknya. Jadi ini individunya, ada 24 orang. Setiap individu ini diberikan perlakuan, ya. Terus dia mendapatkan perlakuan sebanyak 8 kali. Ya, dalam 8 minggu. Nah, ini jadi tipe perlakuannya ada A, ada B, ada C. Ya. Jadi dia diamati dari jangka waktu dari 1 sampai dengan 8 minggu. Jadi ini data Bartel Index pasien stroke. Lalu data yang D, yang D kira-kira apa ya? Data survival. Iya, data survival itu ada jangka waktu. Jadi kalau survival itu kita mau mengamati pasien itu dari awal masuk rumah sakit sampai dia keluar. Misalnya keluarnya itu entah meninggal hasilnya, atau sembuh, atau permintaan sendiri pulang karena nggak mampu bayar, atau memang keluarganya pengen rawat jalan. Jadi data survival itu mengetahui perkembangan pasien ataupun barang, bisa juga seberapa mampu barang itu bertahan dalam suatu waktu tertentu sampai dia misalnya mati, kayak lampu misalnya. Kita mau ngetes dia jangka waktu dia bisa menyala dari awal sampai dia mati misalnya lampunya, atau sampai dia
punya kejadian tertentu. Jadi ada selalu fungsi S ini, berapa peluang dia survive. Tuh ya, ini ciri dari data survival. Kalau yang E terakhir berarti udah bisa jawab ya. Data panel. Iya, data panel itu perpaduan apa yo? Data apa dan apa? Perpaduan data cross-sectional dan time series. Iya, ini time seriesnya di sini kan. Nih, terus cross-sectionalnya dia juga menyangkut beberapa apa sih istilahnya, beberapa variabel yang diamati. Jadi bisa ya dibedakan antara data longitudinal, data cross-sectional, data panel, data time series, dan data survival. Itu udah bisa semua ya, jadi diingat. Jadi kalau ngeliat data itu kalian udah bisa nebak, oh ini data longitudinal, oh ini data time series, oh ini data panel, dan seterusnya. Nah sekarang kita coba nih lihat contoh-contoh data longitudinal. Contoh yang pertama, ini ada sebuah studi dilakukan untuk merehabilitasi pasien stroke. Ada di buku Dobson 2002. Ini contohnya Ibu ambil dari buku Danardono ya. Di sini ada 3 perlakuan ceritanya di dalam studinya. Contoh 1.1 ini tadi tabelnya yang ada di C ya. Jadi ada perlakuan terapi baru, program rehabilitasi yang sekarang sudah ada di rumah sakit, sama program perawatan biasa yang dilakukan rumah sakit lain. Nah, setiap kelompok perlakuan ini terdiri atas 8 pasien yang diamati selama 8 minggu. Responnya yang tadi Bartel Index tadi ya, yaitu sebuah skor yang menunjukkan kemampuan fungsional si pasien. Ya, kalau stroke itu kan berarti ada anggota badan yang tidak bisa digerakkan misalnya seperti itu, sehingga kita akan mengetahui kemampuan fungsional pasien itu seberapa besar jika diberikan perlakuan ini. Kalau kalian pernah belajar rancangan percobaan, pernah ya dengar dan pernah belajar rancangan percobaan, ini hampir sama dengan rancangan percobaan. Terus di sini nilai yang tinggi menunjukkan kemampuan yang baik. Jadi kalau skornya itu maksimum atau mendekati maksimum berarti dia kemampuan fungsional pasiennya baik. Nah ini tadi contoh data Bartek Index pasien stroke yang tadi di awal. Sebentar ya, tadi sepertinya ada yang minta admit saya. Oke. Nah, jadi di sini tadi kita berikan 3 perlakuan ya. Perlakuan yang pertama, perlakuan yang kedua, dan perlakuan yang ketiga. Setiap perlakuan itu mempunyai subjek pengamatan 8 orang. 8 orang pertama diberikan perlakuan yang pertama. 8 orang yang kedua diberikan perlakuan yang kedua. 8 orang ketiga diberikan perlakuan yang ketiga, sehingga ada 24 orang yang ada dalam studi ini. Lalu setiap orang dengan perlakuan yang ditetapkan tadi masing-masing itu diamati berulang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu sampai dengan 8 minggu. Yang diamati apa? Yang diamati tadi Bartel Index-nya atau skor yang menunjukkan seberapa fungsional si pasien tadi, seberapa mampu dia mungkin menggerakkan anggota tubuhnya sehingga dia bisa dinyatakan sembuh dari stroke. Ya. Jadi ini diamati terus. Gunanya apa sih penelitian ini? Dia mau melihat apakah ada perbedaan perlakuan yang diberikan untuk kesembuhan pasien stroke. Ya, jadi ini persis atau saya bilang sama dengan rancangan percobaan. Ya, kalau kalian pernah mendapatkan pelajaran itu, ini sama. Dan cara menampilkan datanya juga mirip, nantinya juga masuk ke SPSS, kalau di SPSS itu juga sama. Nah, lalu yang kedua contohnya ini adalah tentang virus HIV yang menyebabkan AIDS dengan cara menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Jadi HIV itu menyerang sel kekebalan tubuh, selnya namanya CD4+. Ini berdasarkan buku Deagle yang referensi utama kita ya. Jadi data pada tabel 1-2 nanti itu merupakan cuplikan dari studi tentang AIDS ini. Disebutkan di sini bahwa banyaknya individu dalam studi itu ada 369 laki-laki. Jadi di sini cuma laki-laki yang diamati. Nah, masing-masing dari pasien ini atau individu ini diamati sebanyak
antara 1 sampai 12 kali. Kalau tadi di contoh 1-1 itu setiap individu 8 kali ya diamatinya, sama, jumlah pengamatannya sama. Tapi kalau yang ini jumlah pengamatannya bisa beda-beda antar individu yang sebanyak 369 ini. Jadi bisa jadi satu di antara 369 ini punya pengamatan 2 kali aja. Tapi tetap dia apa sih istilahnya, bisa 1 kali aja, bisa 2 kali aja, atau bisa maksimum 12 kali. Sehingga total pengamatan yang ada dari 369 laki-laki ini 2.376. Nah, variabel yang diamati ada 8. Ada T0, lama waktu sejak seroconversion, ya, sejak terjangkitnya itu dalam tahun. Kemudian banyaknya sel CD4 tadi, age ini waktu. Kemudian PAX ini banyaknya dia merokok setiap hari. Kemudian drugs itu obat terlarang yang digunakan. Kemudian N-part banyaknya partner seksual karena ini menyangkut AIDS, ya. Kemudian CHEST-D ini adalah indeks depresinya, itu seberapa besar, dan ID. Jadi tujuan studi ini untuk memodelkan penurunan sel CD4 tadi, karena kalau sel ini menurun terus kan dia akan cenderung berakibat buruk seperti itu. Sehingga dia akan melihat faktor risiko yang mempengaruhi penurunan ini, penurunan fungsi CD4 atau selnya ini tadi. Nah, ini gambaran data dari contoh 1-2 tadi. Jadi ada nomor pasien 1 sampai 2.300, bukan nomor pengamatannya, ya. Ini ID individunya. Jadi untuk pasien yang anggaplah di sini ID-nya 10002, itu diamatinya berapa kali nih? 1, 2, 3. 3 kali aja ya. Sedangkan pasien yang ID-nya belakangnya 5, 10005, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada yang 3 kali, ada yang 6 kali, ada yang mungkin lebih dari itu. Karena tadi dijelaskan bahwa pengamatannya antara 1 sampai 12 kali. Tapi diharapkan jangan cuma 1 kali pengamatan itu, karena secara teori statistik kalau kita melakukan pengamatan lebih dari 1 kali itu akan memperkecil bias, akan memperkecil error, ya. Jadi bisa kita coba, misalnya kita apa ya? Oh ya, misalnya kalau perempuan ngukur berat badan nih, berat badan pertama diukur, nggak percaya nih 70 kilo, coba lagi. Ternyata 50 kilo, coba lagi 40 kilo. Berarti itu bedanya besar banget ya. Artinya bisa 2, timbangannya yang rusak atau matanya yang nggak jeli melihat pengukurannya. Nah, jadi itu kenapa pengulangan itu penting adanya, sehingga kita bisa melihat apakah alatnya juga bagus, ataukah cara kita melihat observasinya juga bagus. Jadi kalau misalnya kita menimbang berat badan 70 yang pertama, terus yang kedua 69,9, yang ketiga sekitar 68, nah itu berarti kan nggak jauh-jauh beda, berarti ya sekitar itu, nanti dirata-ratakan berapa, ya. Jadi itu pentingnya pengulangan. Seperti ini kita lihat ID 01002, 3 kali pengulangan, itu T0-nya agak beragam ya. Karena di sini kita melihat penurunannya dari fungsi CD4 tadi. Kalau usia ini biasanya nggak berubah, ya. Jadi yang berubah kadang tingkat pengukuran suatu informasi tertentu. Kalau usia sama tinggi badan, selama jangka waktunya tidak berkaitan dengan dari tahun ke tahun, itu mungkin tidak ada perubahan. Ini contoh yang ketiga. Ini penelitian Indonesian Children's Health Study berdasarkan yang bertujuan untuk menentukan sebab dan akibat dari kekurangan vitamin A pada anak-anak prasekolah. Jadi di sini dari 275 anak yang diamati itu diperoleh 1.200 observasi. Jadi 1.200 observasi ini di sini tidak ada informasi yang satu anak berapa, 2 anak, yang anak kedua berapa kali pengamatan, tidak. Tapi kalau kalian mau lihat rata-ratanya bisa di ini aja, 1.200 dibagi 275, berarti kira-kira berapa pengamatan untuk setiap individu. Ya, jadi di sini variabel utamanya yang menjadi variabel respon itu ada tidaknya ISPA. Jadi ini ISPA, ini sebagai variabel respon atau Y ya. Tidak ada ISPA, yes itu ada ISPA. Kemudian dia ingin menghubungkan dengan variabel penyebabnya.
yang menjadi perhatian yaitu seroptalmia atau rabun senja di sini. Ya, ada seroptalmianya apa enggak? Nah, ini sudah mulai beda ya, variabel responnya dan variabel penyebabnya itu sudah bentuk datanya beda. Kalau tadi kan kita bicara datanya sifatnya rasio. Sekarang datanya nominal dan juga bisa nanti ordinal. Nanti ini nyambungnya ke tipe data longitudinal. Nah, lalu di sini ini tadi anak-anaknya usia diamati berdasarkan usia dari 1 tahun sampai 7 tahun. Ya. Diamati apakah dia punya ISPA. Jadi dari sebanyak observasi tadi itu yang usianya 1 tahun tidak punya ISPA dan tidak ada seroptalmianya itu 90 dan seterusnya seperti itu. Dan yang punya ISPA tapi tidak punya seroptalmia yang usianya 1 tahun itu ada 8. Jadi dihitungnya dengan mencacah seperti itu. Nah, contoh yang keempat ini juga ada studi Zinak namanya yang mengamati pengaruh suplemen zat besi dan zinc pada pertumbuhan, perkembangan psikomotorik dan morbiditas pada 680 bayi. Ya, jadi diberikan perlakuan secara acak sehingga dapat dilihat nanti variabel-variabel ini. Ada berapa sih lingkar lengannya, lingkar kepalanya, lingkar dadanya, beratnya, tingginya, terus jenis kelaminnya dan perlakuan yang diberikan itu apa? Karena ini diberikan secara acak. Jadi di sini datanya itu disajikan seperti ini. Ini ya, dari 680 bayi ini yang ditampilkan hanya beberapa saja. Contoh ya, nih. Jadi individu yang pertama ini ID-nya 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 pengamatan ya. Jadi di sini dia diamati dari visit date. V-date ini tadi tanggal kunjungannya 2 Januari, 13 Februari, 26 Februari, 12 April dan seterusnya. Ya. Terus di sini ini seharusnya tanggal 2 bulan 1 tahunnya yang tahun berikutnya. Kemudian lingkar lengan atasnya, lingkar kepala, lingkar dada, berat badannya, beratnya, itu diukur semua. Namun kalau jenis kelamin nggak akan berubah ya dari waktu ke waktu, jadi harus bisa lihat kalian. Kemudian ini treatmentnya, jenis treatmentnya tadi diberi iron. Jadi dengan diberi iron, dia bisa dilihat perkembangannya. Nah lalu contoh yang kelima itu diberikan data tentang pasien epilepsi. Nah, ini data eksperimen klinis pada 59 pasien epilepsi. Tujuannya untuk menyelidiki apa sih efek aktivitas dari Progabite ya sebagai obat anti epilepsi ini dibandingkan dengan obat standar. Jadi kalau di rancangan percobaan juga sama seperti ini, mau melihat pengaruh antar perlakuan itu ada nggak terhadap efeknya terhadap individu yang diamati responnya. Jadi di sini tiap-tiap pasien diamati dalam periode 2 mingguan selama 4 kali. Jadi selama 2 mingguan 4 kali. Lalu di sini ada contoh 10 pasien ya, pengamatan dari 10 pasien yang berbeda. Ya, yang berbeda. Tapi pengamatannya 4 kali, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 tadi ya. Jadi di sini pengamatannya periodenya 2 mingguan, fortnightly, 2 mingguan selama 4 kali, berarti sekitar 2 bulan ya pengamatannya. Jadi di stage 1 itu diamati, stage 2, stage 3, dan stage 4. Treatment yang digunakan ini placebo. Jadi tadi kan ada placebo, itu biasanya placebo ini yang normal atau obat standar. Nanti ada lagi yang Progabite-nya itu respon, maksudnya nilai dari pengamatan ini. Tapi di sini tidak ditampilkan, ini hanya 10 cuplikan aja, 10 contoh pengamatan. Jadi dari 10 pasien yang berbeda-beda itu diberikan treatment placebo dulu.
usianya juga beda-beda nih setiap orang. Lalu dilakukan pengamatan untuk setiap orang sebanyak 4 kali dalam waktu 2 bulan. Jadi pengukurannya per 2 minggu. Nah, dari kelima contoh tadi, lalu kalian bisa melihat tuh tadi tipe datanya. Ya, 5 contoh tadi itu merupakan sebuah fenomena yang berhubungan dengan data longitudinal. Jadi dilihat, bisa kalau kalian lihat tadi cermati dari satu contoh ke contoh lain, karakteristik atau tipe data variabel responnya itu beda-beda. Kalau yang data Bartex Index, yang data stroke tadi, kemudian data HIV dan data pengukuran antropometri bayi tadi itu merupakan variabel respon, data kontinu dengan skala rasio. Kalau saya balik lagi, nah ini responnya itu rasio ya, datanya kontinu. Meskipun di sini bukan kontinu yang ada koma-komanya, tapi dia masuk variabel respon atau pengukuran. Rasio. Ini juga zeronya dan ini juga. Sedangkan untuk yang variabel respon contoh 4, data infeksi saluran pernapasan itu datanya nominal atau ordinal. Yang tadi ya, yang apakah dia ISPA atau tidak. Contoh nomor 3. Apakah dia ISPA atau tidak. Nah, lalu yang nomor 5 ini berupa cacahan. Ya, data eksperimen klinik ini responnya berupa variabel cacah. Ini ya, dicacah berapa kali seperti itu. Serangan banyaknya. Jadi yang C1, 2, 3, 4 ini mengamati banyaknya serangan epilepsi dalam 4 periode pengamatan. Jadi itu artinya cacahan. Kita menghitung berapa banyak. Oh, terjadinya epilepsi pada 2 minggu pertama. Oh, si yang ID-nya 104 ini 5 kali dia terkena atau mengalami serangan epilepsi. Kemudian 2 minggu berikutnya 3 kali dia mengalami serangan epilepsi dengan treatment placebo. Oh, ternyata dia agak sedikit menurun nih sampai ke 2 minggu terakhir. Tapi mungkin tidak berlaku bagi pasien yang 116 nih. Asalnya 7 kali aja, lalu pada minggu keduanya 2 minggu berikutnya itu 18 kali, terus turun lagi, terus naik lagi. Berarti ini ada pola sepertinya 2 minggu kedua dan keempat itu akan terjadi kenaikan seperti itu ya. Jadi ini karena yang dihitung banyaknya serangan epilepsi dalam 4 periode pengamatan, maka disebut sebagai data sifat variabel responnya itu adalah mencacah atau variabel cacah. Sehingga nantinya kalau pemilihan model statistik yang tepat pada analisis data longitudinal itu disesuaikan pada jenis atau tipe data variabel respon dari data longitudinal itu. Jadi kalian harus perhatikan variabel responnya apa tipenya ya. Jadi tipe data ini penting sekali. Sehingga tipe data yang kalian kenal di statistik ada data nominal, ordinal, skala rasio itu berlaku di data longitudinal. Sama dengan beberapa metode statistik lainnya. Nah, kesimpulan atau inferensi apa sih yang bisa diambil dari data longitudinal? Yang pertama tentu saja tentang rata-rata populasinya, itu harus diketahui, artinya kita bisa menyimpulkan dari sampel itu bagaimana rata-rata populasinya. Kemudian kita bisa mengetahui variansi individu terhadap rata-rata populasinya, berapa banyak perbedaannya, apa sih errornya, atau selisihnya dengan rata-rata populasi. Misalkan di mata kuliah ini UTS itu rata-rata dari 13 orang ini misalnya 80. Seandainya misalkan si Rahmi dapatnya 80, berarti tidak ada selisih antara rata-rata populasi dengan nilai dia. Tapi kalau nilai Rahmi 50, berarti selisihnya 30 lebih rendah dibanding rata-rata. Tapi kalau nilai Rahminya 100, berarti dia punya perbedaan 20 poin lebih tinggi dibanding rata-rata populasi. Jadi mau lebih rendah dari rata-rata populasi atau lebih tinggi itu disesuaikan dengan kasusnya nanti seperti apa. Belum tentu di bawah rata-rata itu jelek, belum tentu juga di atas rata-rata itu bagus. Contohnya kalau tekanan darah,
Kalau di bawah rata-rata dan di atas rata-rata normal itu dua-duanya jelek. Ya, jadi kalau bisa normal. Tapi kalau misalnya apa ya? Kalau misalkan ada suatu pengukuran kayak nilai tadi, kalau di atas rata-rata malah bagus. Nah, yang di bawah rata-rata yang harus punya perhatian khusus untuk bisa ditingkatkan lagi supaya standar seperti itu. Lalu kita juga bisa mengambil kesimpulan tentang efek kovariat karena efek kovariat terhadap populasi ataupun dari variasi individu. Apa di sini yang dimaksud dengan kovariat? Kovariat itu karena tadi setiap individu kan diamati berulang kali. Nah, pengamatan yang berulang untuk satu individu yang sama itu cenderung mempunyai hubungan. Jadi antar pengamatan yang satu dengan pengamatan berikutnya di setiap individu itu cenderung berhubungan karena dia diambil dari individu yang sama. Contohnya kalau berat badan kita diukur 1 minggu pertama, 1 minggu kedua, 1 minggu ketiga, 1 minggu keempat, nah itu cenderung ada kaitan antara satu sama lain dari pengamatan. Itu yang disebut dengan bagaimana nanti efek kovariatnya itu terhadap rata-rata populasi dan juga terhadap variasi individu itu sendiri. Kemudian kita juga bisa mengambil kesimpulan inferensi tentang prediksi pengamatan yang akan datang, yang terbarunya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengamati pengamatan di setiap individu dari satu waktu ke waktu yang lain, kemudian kita bisa prediksi nih si individu ini bakalan punya nilai seperti apa nantinya di pengamatan berikutnya. Itu juga bisa dilakukan di sini. Nah, lalu apa sih manfaat dari analisis data longitudinal? Manfaatnya ada 3 ini yang utama, yaitu efisiensi dan juga cost. Di sini sebenarnya bisa negatif, bisa positif. Positifnya itu artinya kalau kita mampu mengumpulkan data longitudinal itu sangat berharga sekali karena kita mampu melihat setiap detik proses perkembangan suatu individu ataupun barang ataupun unit setiap individu. Jadi ini seperti profile monitoring, artinya monitoring secara individu. Ya, sama seperti mahasiswa, setiap individu mahasiswa kan beda-beda nih perkembangannya. Kita bisa melihat setiap perkembangan individu mahasiswa ini dari nilainya, dari karakternya. Biasanya prodi bisa monitoring itu. Nah, itu seperti itu. Sama dengan ini analisis data longitudinal karena kita mengumpulkan data individunya berkali-kali dan mungkin juga lebih dari satu variabel yang diamati, makanya dia punya punya informasi yang sangat berharga, di mana data-data itu sangat representatif untuk menjelaskan perkembangan individu itu. Di sini efisiensi juga karena tadi fungsinya ke arah memang lebih ke kedalaman informasi yang ada di data longitudinal ini terhadap suatu individu subjek pengamatannya. Lalu juga di sini kita bisa melakukan prediksi secara individu. Jadi analisis data longitudinal ini memang banyak di kesehatan karena setiap individu itu tidak bisa diberikan misalnya perawatan yang sama, obat yang sama, treatment yang sama, itu tidak bisa karena sifat individu beda-beda, ketahanan tubuh beda-beda gitu ya. Beda dengan misalnya produk yang memang sama bentuknya, itu cenderung juga dia bisa sama responnya akan sama jika menerima treatment yang sama. Ya, jadi di sini memang banyak sekali aplikasinya di kesehatan. Lalu time trends. Jadi di sini kita bisa melihat tren peningkatan penurunan di setiap individu. Jadi tidak secara populasi atau secara umum. Jadi bisa dilihat secara umum dan juga secara khusus per individu kita bisa lihat. Oh, si A polanya menurun nih ketahanan tubuhnya. Oh, si B ternyata meningkat dengan adanya treatment tertentu tadi. Padahal treatmentnya sama, misalnya tadi dikasih placebo, penurunan jumlah epilepsinya ternyata si pasien yang pertama dengan yang keenam beda. Yang pertama itu ternyata dia mengalami penurunan ketika dikasih placebo, jadi jumlah epilepsinya berkurang setiap 2 minggu observasi. Tapi yang di pasien 6 kok setelah 2 observasi kedua 2 minggu setelah itu dia akan ada penaikan dan keturunan atau dia trennya itu kayak zigzag gitu, naik turun, up and down. Nah, jadi beda-beda setiap individu. Jadi di sini
Ini yang menariknya di analisis data longitudinal. Jadi kita bisa melihat, mengenal secara spesifik per individu bagaimana perkembangannya. Di farmasi juga begitu, bagaimana obat ini bereaksi di individu A, B, dan C. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa obat A ini hanya cocok jika diberikan kepada individu yang seperti ini karakteristiknya berdasarkan hasil pengamatan kita tadi. Jadi siapa tahu nanti ada yang mungkin kerja di industri farmasi atau apa, ini bisa sangat bermanfaat bagi kalian untuk menentukan gitu. Produk ini cocoknya untuk orang yang bagaimana, produk ini cocoknya untuk yang mana. Jadi jangan sampai kita beli obat di toko obat sembarangan ya, istilahnya kita bilang saya batuk, pilek gini. Mungkin farmasisnya, ahli farmasinya bisa aja memberikan, cuman beda-beda loh setiap orang responnya. Jadi hati-hati. Nah, lalu bagaimana dengan waktu interval data longitudinal? Jadi interval waktu pengamatan data longitudinal ini macam-macam ya. Contoh kalau misalnya mengukur tinggi badan manusia, kalau dalam menit ada perubahan nggak kira-kira? Enggak ya, tetap aja. Kalau berdasarkan hari kayaknya juga sama aja, apalagi kalau usianya udah kayak saya, udah mentok ya. Kayak kalian juga kayaknya udah pertumbuhan lebih dari 22 tahun itu biasanya sudah tetap. Nah, kalau berat badan iya. Kalau tiap menit ya mungkin nggak mungkin juga. Kalau dalam hari iya. Nah, terus di sini kalau yang tadi tinggi badan, kalau dalam minggu mungkin bisa kasusnya untuk bayi yang baru lahir, newborn. Kalau dari waktu bulan ke bulan juga mungkin berubah ya tinggi badan, khususnya untuk anak kecil atau bayi, misalnya balita seperti itu. Dalam tahun ke tahun untuk anak-anak, iya pasti ada perubahan ya, sampai nanti dia pas usia 20-an kayak gitu ya, sudah kayaknya tetap aja tuh tinggi badannya. Kalau puluhan tahun kayak kita mungkin bisa iya berubah, bisa juga enggak, kecuali dengan adanya latihan atau proses tertentu ya untuk bisa meningkatkan tinggi badan. Begitu juga dengan berat badan tadi yang saya bilang, kalau dalam menit mungkin tidak, tapi kalau dalam waktu hari mungkin iya, kalau makannya juga nggak dijaga atau apa itu bisa berat badannya bertambah. Terus kalau dalam bentuk minggu ini juga bisa nurun, bisa naik. Kalau yang lagi program diet bisa mengalami penurunan, kalau program penggemukan bisa perubahannya itu menjadi lebih berat badannya. Ya, kalau secara bulanan itu pada anak-anak biasanya juga bisa. Ini juga bisa loh pengukurannya tentang gaji ya. Kalau kurang dari 1 jam nggak mungkin ya. Kalau per bulan, per tahun mungkin adalah planning untuk kenaikan gaji dan sebagainya, termasuk juga rental atau sewa rumah seperti itu. Mungkin bisa jadi aja per tahun untuk per jam ini untuk bisnis, tapi kalau yang biasanya itu per bulan atau per tahun ya, kita bisa lihat peningkatan harga sewa rumah seperti itu. Nah, kalau sifat pengukurannya itu seperti jenis kelamin, kayaknya nggak mungkin berubah-ubah ya, jarang ya, kecuali mau dirubah. Kemudian suku, DNA ini yang pengecualian, tidak akan ada perubahan. Nah, kalau tekanan darah ini dalam menit itu bisa jadi ada, dalam tahun mungkin bisa tetap. Kemudian juga yang lainnya itu bisa diamati juga seperti penggunaan obat dan sebagainya. Ya, depression score atau nilai depresi itu juga bisa diamati. Jadi banyak sekali interval waktu yang bisa digunakan untuk pengumpulan data longitudinal, dan ini tergantung dari informasi apa yang akan kalian dapatkan dari setiap individu yang kalian mau observasi. Jadi apa yang mau diamati itu penting dulu. Variabelnya dulu tentukan, mau yang diamati apa sih dari individu itu, baru kalian bisa melihat time periodnya supaya terlihat terjadinya perubahan itu kira-kira seminggu kah, sebulan kah, setahun. Makanya di sini tadi yang cost tadi, yang manfaat dari analisis longitudinal itu disebutkan dia cost, yang artinya negatif, artinya dia mahal. Jadi pengumpulan data longitudinal itu mahal dalam segi waktu, dia lama karena long tadi. Terus dari segi biaya juga bisa jadi pengumpulan data itu bisa membutuhkan banyak biaya.
Namun informasi yang diperoleh itu sangat-sangat berharga. Jadi ini memang ada kelebihan dan keuntungannya. Namun setiap jenis studi yang pakai data longitudinal itu sangat diapresiasi oleh istilahnya dari segi analisisnya dan juga dari segi informasi yang ada di dalamnya. Jadi worth it. Kalau kalian mau pelan-pelan mengumpulkan data longitudinal, mungkin ya bukan untuk TA, maksudnya untuk nanti ke depan, kalau kalian jadi peneliti itu sangat bagus ya. Nah, lalu kita beralih ke notasi dan representasi data longitudinal. Di sini model statistik untuk menganalisis data longitudinal akan lebih ringkas itu kalau memang dibentuk dalam sistematis ya, matematis, formulasi matematis. Jadi di sini ada beberapa notasi, kalian mungkin tidak asing lagi ya. Kalau individunya itu kita notasikan sebagai I sebanyak 1 sampai dengan M, yang masing-masing individu itu memiliki pengamatan berulang sebanyak NI yang dinotasikan dengan J. Jadi I itu adalah individu ke I-nya, kemudian J-nya itu pengamatan ke J dari setiap individu itu. Sehingga banyaknya pengamatan berulang untuk tiap individu itu tidak harus sama. Jadi individu 1 bisa jadi J-nya cuma sampai 3, individu 2 bisa jadi 10, individu M bisa jadi kurang dari N-1 gitu ya. Sehingga total dari banyaknya pengamatan tanpa harus sama tadi, jumlah pengamatan per individunya itu adalah N sama dengan sigma I 1 sampai dengan M NI observasi. Jadi dijumlahkan aja. Nah, waktu observasi aktual yang dimaksud di sini yaitu pengamatan yang terjadi, ya saat pengamatan terjadi itu dinotasikan dengan TIJ. Jadi pengamatan yang dilakukan pada individu pertama, pada pengamatan pertama, itu waktunya kapan? Itu dinyatakan dengan TIJ. Kalau dalam contoh yang 1-2 tadi, waktu observasi aktualnya itu T0 tadi ada ya, waktu sejak zero conversion. Kalau dalam contoh 1.4 tadi, waktu observasi aktualnya adalah tanggal kunjungannya tadi ada tanggal 4, tanggal 3 bulan 3, tanggal 4 bulan 4, misalnya seperti itu. Jadi waktu observasinya dinotasikan dengan TIJ. Nah, sekarang kalian sudah pernah belajar ini di pengantar statistika. Kalau dalam statistik itu huruf kapital itu melambangkan variabel acak, variabel randomnya. Sedangkan nilai dari variabel acak itu sendiri itu dinyatakan dengan huruf kecil. Sehingga kalau kalian melihat YIJ ini sudah biasa di metode statistik, Y itu pasti variabel respon. Ya, karena di sini menyatakan variabel random juga, maka dia huruf besar dulu YIJ dengan nilai observasi Y kecil IJ, ya, sehingga dapat dinyatakan variabel respon pada data longitudinal itu YI sama dengan YI1 sampai dengan YINI, atau bisa juga disebut dituliskan sebagai YI sama dengan transpose dari yang ini tadi bentuk memanjangnya menjadi bentuk melebar. Dengan nilai observasinya Y-nya kecil. Jadi nanti penulisan TA kalian harus perhatikan ya besar kecil ininya. Ini saya sambil berikan sedikit saran. Jadi ini kalau YI seperti ini ditulis seperti ini berarti nanti ini nilai-nilainya yang ditulis di sini. Ya, kalau ini tadi mencerminkan variabel acaknya, ini adalah nilainya. Nah, bisa juga dinotasikan sebagai vektor seperti ini. Kalau ini tadi kan dinyatakan ya sebagai matriks gitu. Ini vektornya bisa dituliskan sebagai Y sama dengan 1, Y1, Y2 sampai dengan YM sama dengan yang tadi. Hanya bentuknya saja ini vektor. Nah, lalu variabel penjelasnya dinyatakan sebagai XI. Ada XI 11 sampai dengan XI 1P dan seterusnya. Jadi kalau kalian pernah belajar regresi, analisis regresi dan korelasi, ini tidak asing lagi ya, notasi-notasi ini sama representasinya. Jadi variabel penjelas X ini merupakan matriks berukuran NI kali P, ya barisnya ada sebanyak NI, kolomnya ada sebanyak P. Dengan P ini banyaknya kovariat. Kovariat tadi itu adalah variabel yang diamati tadi ya, ada berapa. Kemudian untuk merujuk ke satu observasi per individu,
per observasi untuk semua nilai kovariat itu dituliskan vektornya XIJ. Ya, XIJ 1 sampai dengan XIJ P. Tadi sebanyak variabel yang tadi diamati dari setiap individu. Jadi vektornya berukuran 1 kali P. Nah, di dalam analisis data longitudinal itu ada 2 jenis kovariat. Kovariat awal dan kovariat yang bergantung waktu. Jadi di sini kalau variabel penjelasnya itu diamati sekali saja dan nilainya sama sampai akhir studi, contohnya kayak usia. Misalnya pengamatannya dalam 1 tahun aja dengan asumsi bahwa usia saat awal masuk di Januari misalnya ya, itu sampai dengan Desember dia anggaplah sudah berulang tahun semua seperti itu. Atau misalnya pengamatannya nggak perlu setahun panjangnya, jadi cuma 1 bulan, tapi per 3 hari kita amati, kita ambil nilai respon pengamatannya, maka itu dalam 1 bulan kan usia orang jarang yang berubah. Nah, kalau nilai variabel penjelasnya seperti itu, maka dinamakan kovariat awal atau baseline kovariat. Namun kalau variabel penjelasnya itu yang diamati itu tadi lebih dari 1 kali selama waktu berjalan pada studinya itu berubah atau dia bergantung waktu, maka disebut sebagai kovariat bergantung waktu atau time varying covariate. Contoh dari baseline kovariat yang tadi saya sebutkan usia, atau bisa juga jenis kelamin yang tidak akan berubah atau cenderung tidak berubah ya, kecuali dirubah sendiri. Sedangkan usia aktual pada pengamatan dan indeks depresi relatif itu contohnya merupakan kovariat yang bergantung dengan waktu tadi. Jadi kalau di sini usia bisa jadi baseline kovariat atau bisa jadi juga time varying kovariat. Kalau dia menjadi baseline kovariat atau kovariat awal, itu asumsinya usia saat studi dimulai ya. Jadi saat studi dimulai usianya segitu tidak berubah. Tapi kalau dia dianggap sebagai time varying kovariat atau kovariat yang bergantung waktu, di sini usianya itu adalah aktual yang pada saat pengamatan. Jadi bisa jadikan pengamatan itu bertahun-tahun sehingga usianya juga bertambah seperti itu ya. Jadi ada 2 juga tipe untuk variabel usia ini dalam pengamatan data longitudinal. Nah, kemudian nilai rata-rata variabel respon YIJ itu dinyatakan dengan ekspektasi YIJ, mu IJ ya, atau bila variabel responnya ditulis dengan YIJ, maka ekspektasinya juga menyesuaikan. Jadi untuk setiap individu ke I, variansi dari YI merupakan matriks kovarian berukuran NI kali NI ya, segi 4. Dengan VIJK itu kovarian antara YIJ dengan YIK. Nah, dalam banyak aplikasi itu pengamatan berulang untuk tiap-tiap individu itu sama. Jadi untuk untuk N1 sampai dengan NM untuk individu ke M itu sama dengan N. Tapi ada juga yang berbeda-beda. Jadi di sini tidak masalah mau sama atau beda. Kalau di regresi atau data panel atau data data panel, kalau data panel itu harus sama observasinya setiap individu. Nah, kalau di data longitudinal itu tidak selalu sama juga bisa. Jadi setiap individu punya pengamatan yang jumlahnya bisa berbeda-beda. Jadi itu pembedanya dengan panel juga. Ya, sehingga notasi-notasi yang di atas ini juga bisa disesuaikan dengan tadi jumlah pengamatannya beda atau tidak. Nah, lalu bagaimana menyusun data longitudinal? Struktur susunan datanya itu seperti apa? Jadi ada 2 di sini, ada format memanjang, ada format melebar. Format memanjang seperti contoh yang tadi diberikan di tabel 11 ya, contoh 1.1 itu untuk keperluan estimasi dan komputasi. Jadi kalau kalian mau menyelesaikan analisis data longitudinal menggunakan komputasi, baik itu
R ataupun SPSS itu yang diharapkan adalah menggunakan format memanjang. Artinya format memanjang gitu individu yang diamati itu ditulis dalam satu kolom memanjang sebanyak berapa kali dia diamati atau seberapa kali individu itu dilakukan pengamatan terhadapnya. Jadi kalau ini contohnya individu pertama dilakukan observasi 8 kali setiap minggunya, kemudian responnya dicatat setiap observasinya. Ini perlakuan yang diberikan adalah perlakuan yang A. Tapi kalau format melebar ini diperlukan untuk keperluan pencatatan dan pembuatan deskripsi grafik. Jadi sama nih ya, yang ini dengan ini sama. Individu yang pertama yang diberikan perlakuan A diamati sebanyak 8 kali di setiap minggu untuk mengamati data Bartek Index tadi. Ini susunannya melebar, jadi ke horizontal seperti itu ya. Kalau kalian lebih familiar dengan istilah itu, ini horizontal, ini vertikal. Ya, jadi kayak transpose gitu. Nah, kalau kalian sudah tahu cara mengubah dari yang memanjang ke melebar, ini juga sangat bermanfaat nantinya TR ya untuk menyusun data dari format memanjang ke format yang wide atau melebar. Jadi ini ada dua format. Jadi biasanya kalau yang melebar ini itu biasanya pada pencatatan awal gitu ya, pada saat kalian mengumpulkan data. Tapi ketika nanti mau menganalisis itu harus ditransfer nih, data ini bentuknya seperti ini. Nih. Jadi ada dua pilihan kalau kalian mau buat dua seperti ini, secara otomatis juga bisa di Excel ya, tinggal berikan command yang sesuai itu nanti bisa datanya bisa berubah sendiri, memanjang jadi melebar, melebar, memanjang seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Hanya saja ini sifat penyusunan data longitudinal ini memang ada dua seperti ini, memanjang atau melebar. Sesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, lalu di sini hal yang perlu diperhatikan dalam mengenerasi atau mengumpulkan data longitudinal itu adalah yang pertama untuk memperoleh nilai observasi atau responnya itu kita asumsikan dia mengikuti model regresi. Jadi harus ada variabel respon, kemudian ada juga variabel penjelasnya, sehingga nanti bisa dilihat hubungannya, kaitannya seperti apa. Lalu desain penelitian yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data longitudinal itu bisa berupa eksperimental ataupun juga observasional. Jadi bisa di dalam lab melakukan eksperimen ataupun cuma sekedar kita observasi saja. Kemudian juga kita harus bisa menentukan besar sampel dan banyaknya pengamatan yang digunakan dalam studi. Nah, ini juga terkait kalau kalian mau TA yang mengumpulkan data, itu penting. Desain penelitiannya itu seperti apa, metode penelitiannya itu harus benar ya. Apakah mau pakai data sekunder atau data primer, atau mau bentuknya observasi, eksperimental langsung. Lalu perkiraan besar sampelnya seperti apa, banyaknya pengamatan yang diperlukan dalam studi itu seperti apa, agar nanti mungkin errornya minimal, misalnya seperti itu, agar kesimpulannya bisa valid. Nah, lalu ini kalian pernah belajar sebenarnya di pengantar statistika ya, ini sebagai review saja. Jadi komponen yang perlu diamati untuk memperkirakan besar sampel, kalian bisa buka kembali nanti buku Wellpool. Itu yang pertama, probabilitas atau peluang kesalahan tipe 1 alfanya itu mau berapa. Kalau kalian mau kayak standar 0,05, oke, tetapkan bahwa alfanya mau 0,05 atau 5% saja. Nah, untuk mencapai kesalahan tipe alfa yang 5% itu nanti dibutuhkan sampel berapa banyak, itu bisa dihitung. Lalu deteksi juga perbedaan terkecil yang ingin dideteksi nanti sebanyak berapa. Lalu juga di sini kita harus bisa menentukan power uji, artinya peluang uji hipotesis menolak H0. Jika salah, nah ini biasanya berkebalikan dengan yang nomor 1 ya, ini beta, ini alfa.
Jadi kalau alfanya 5% berarti powernya kita mau 95% atau bisa 90%, di sini 10%. Kemudian kita juga harus bisa mengira atau menentukan variansi responnya supaya tidak begitu besar misalnya untuk data kontinu. Terus banyaknya observasi per individu itu berapa maunya? Mau 100 kali per individu sanggup nggak? Atau mau 5 kali? Atau mau 3 kali aja misalnya standar itu boleh. Asal jangan sekali, itu kalau data longitudinal. Lalu juga harus diperkirakan atau diamati dari segi korelasi antar pengamatan berulangnya. Ya. Nah, lalu pendekatan analisis data longitudinal itu ada berbagai macam. Ada yang menggunakan analisis variansi ANOVA biasa yang ada di regresi linier. Namun nanti ada pembeda karena dia setiap individunya kan ini ada pengulangan sehingga kita harus memastikan bahwa interaksi antar pengamatan di dalam satu individu itu berkorelasi atau tidak. Lalu nanti bagaimana cara mengatasi korelasi antar pengamatan dalam satu individu. Kemudian juga variansi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian pendekatan berikutnya bisa pakai model linier umum, model linier yang tergeneralisasi, model marginal, model efek random, dan model transisional. Ini nanti yang akan kita pelajari dalam menyelesaikan analisis data longitudinal. Nah, tentunya karena tadi data longitudinal itu lebih sedikit apa ya istilahnya komprehensif ya. Jadi bukan sulit, bukan kompleks, tapi dia komprehensif karena nilai pengamatan antar waktu ke waktu dari satu individu dan individu yang lain juga diamati dari waktu ke waktu, maka dianggap itu lebih kompleks analisisnya nanti dari analisis regresi linier sederhana biasa ya. Namun ya tidak perlu takut karena ada metode yang bisa melakukan itu dan kita bisa belajar karena di real world problem itu di data-data keseharian kita itu kita tidak akan cukup dengan analisis regresi linier sederhana jika memang permasalahan tersebut perlu menggunakan model yang lebih kompleks. Nah, di sini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kompleksitas analisis data longitudinal itu korelasi tadi yang saya sebut korelasi antar pengamatan pada satu individu ya. Kemudian ukuran datanya dan bagaimana memanage datanya tadi harus benar. Profil pengamatan individu yang mungkin beda-beda dengan rata-rata profil populasinya. Jadi bisa jadi profil individu yang ada dalam objek pengamatan kita itu nantinya akan berbeda dengan rata-rata profil populasi yang kita kumpulkan ya. Jadi kalau ada 100 orang individu yang kita kumpulkan untuk diamati, satu diantaranya mungkin akan sangat berbeda profilnya dengan populasinya. Jadi itu nggak apa-apa. Jadi tapi itu menjadi perhatian. Seperti kalau kalian kenal outlier, kan setiap data itu pasti ada tuh outlier misalnya seperti itu. Dia agak beda dari yang lain. Nah itu seperti itu. Terus juga struktur datanya yang tadi kompleks karena ada pengulangan ya setiap individu. Lalu juga ada yang kadang missing datanya, nggak ada datanya atau datanya kelewat terobservasi. Itu biasanya kalau data curah hujan seperti yang di BMKG, mungkin ada yang KL di situ dulu. Itu juga ada terjadi di analisis data longitudinal. Apakah lupa, apakah tidak terobservasi pada saat itu karena kebanyakan individu yang diamati misalnya. Lalu variansi yang tidak konstan ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai variansi respon yang terjadi antar individu itu terlalu besar. Jadi harapannya kan variansi itu homogen ya atau konstan. Lalu di sini juga kita harus memodelkan variabel respon itu sebagai fungsi dari waktu dan kovariat, serta memodelkan interaksi antar waktu dan kovariatnya. Karena tadi menyangkut adanya pengamatan yang berulang dari satu individu dan juga individu yang lain. Nah, di sini alat bantu komputasi atau software untuk analisis data longitudinalnya itu ada beberapa macam. Ada 4 sih yang dari buku referensi Danardono. Ada bisa pakai SAS, SPSS, Stata, dan R. SAS dan Stata ini sering sekali dipakai oleh orang praktisi di bidang kesehatan.
yang mungkin kalian juga udah tahu. Nah, terus yang SPSS kalian pasti familiar sekali, dan ini R. Jadi boleh mungkin dalam perkuliahan kita nanti bisa SPSS atau R. SAS dan Stata silahkan bagi yang mungkin ingin mencoba. Ya, jadi di sini saya tidak strictkan pada satu source, pada satu software. Silahkan kalian menggunakan yang kalian mampu. Namun direkomendasikan pakai R karena ini free open source, kalian latihan atau supaya kalian skillnya bertambah. Boleh pakai SPSS, saya tidak melarang, tapi kalau bisa pakai R juga itu adalah tambahan skill kalian karena di masa yang akan datang ini R juga sangat diperlukan. Jadi ini tambahan skill baru buat kalian kalau kalian wawancara pekerjaan. Kalau semua orang udah tahu tuh SPSS, nah, lalu kalian bisa bilang, oh saya bisa R Pak, R itu ini. Kalian bisa jelaskan bahwa R itu free open source software, kita bisa gunakan tanpa lisensi, dan apalah yang paling penting memang di sini, karena dia free open source, dan dia juga pakai bahasa program yang memang bisa mudah dimodifikasi sendiri kalau kita punya permasalahan yang tidak ada mungkin di command yang umum. Nah, itu juga akan bisa memberikan peluang untuk kita bisa create sendiri sintaknya atau command-nya. Ya, jadi itu bisa menjadi nilai plus. Sedangkan di SPSS itu ada beberapa bagian, kalau di menu klik tombolnya saja itu menunya terbatas, kecuali kalian pakai sintaknya juga di sini baru bisa. Nah, ini kalau untuk penggunaan R, sepertinya kalau semester 7 udah bisa ya, karena saya beberapa mata kuliah yang lalu juga memberikan beberapa pengantar tentang R, ada beberapa modulnya juga seperti itu. Nah, di sini data yang kalian kumpulkan berupa data longitudinal itu bisa disimpan dengan Excel. Memang secara umum Excel ini sangat bermanfaat ya. Nanti ketika dipindahkan ke R itu bisa dalam bentuk teks atau juga dalam bentuk CSV. Atau juga bisa di sini kalau pakai R itu datanya masukin dulu ke SPSS, nanti bisa di import ke R. Lalu dalam kuliah ini, kalau kalian mau nih ya, ini ada kursus online gratis dan bersertifikat namanya DataCamp. Mungkin ada sebagian dari kalian yang tahu DataCamp. Ini free. Ini kalau mau yang Introduction to R, artinya yang kalian masih belum tahu tentang R sama sekali, mau pengen tahu dan dapat sertifikat loh, karena dia kayak ada poinnya gitu, ada 100 poin, ada berapa poin. Jadi per modul dia. Jadi ini silahkan klik nanti linknya di sini untuk ada waktu luang, misalnya hari Minggu kah, hari Sabtu kah, kalau nggak ada kerjaan ya, ini bisa. Terus juga ini ada introduction to data, ini artinya bagaimana memanage data di R, bagaimana memasukkan data di R. Nah, ini penting sekali untuk nanti kita menganalisis data longitudinal kalau pakai R. Nah, ini ada linknya juga dan ini online gratis dan biasanya dapat sertifikat kalau kita sudah menyelesaikan kursusnya ini. Jadi ini sangat bermanfaat loh bagi kalian buat tambahan portofolio untuk lulus nanti. Tapi ini lakukan jika memang kalian punya waktu luang dan memang ingin sekali menambah ilmu atau memperkuat familiarity terhadap R. Dan ini juga tidak harus satu kali duduk kalian selesai, enggak. Tapi bertahap, mau satu modul dulu, besok lagi satu modul lagi gitu. Jadi nanti kalau kalian habis mata kuliah ini bisa lulus dua-duanya ya. Jadi ini sangat bermanfaat dan bisa bertahap gitu, tidak harus satu kali duduk diselesaikan. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau penggunaan SPSS itu ada dua cara, pakai statistik data editor yang di sini ada analyze, tinggal klik, atau pakai syntax editornya. Jadi pakai ini juga command gitu, bahasa program ya, untuk analisis atau menu analisis yang lebih lengkap. Terima kasih, mungkin dari saya hari ini itu penyampaiannya, dan ini mengcover semua yang tadi ada di capaian pembelajaran ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, ini waktunya 9.24. Kita ada waktu sampai 10.30. Pas nih satu SKS terakhir mungkin untuk refleksi.
Kalian ada pertanyaan atau ada yang mau diklarifikasi, silahkan. Ada mau yang ditanyakan nggak? PowerPoint-nya mungkin nanti akan saya upload, tapi setelah kalian merefleksikan dulu dari yang kalian dengar, dari penjelasan saya, terus dari yang kalian baca, buku 2 referensi utama yang saya sarankan, itu kira-kira seperti apa? Ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang ngasih pertanyaan nih. Ibu, Ya. Ibu izin bertanya Bu. Iya, Haikal. Yang di pendekatan analisis data longitudinal. Nah, yang di analisis variansi itu yang ANAVA itu kayak semacam jenis inilah Bu yang pernah kita belajari kayak ANOVA, MANOVA gitulah. Atau Iya. gimana Bu? Iya, sama. Arahnya nanti. Kalau itu arahnya kayak kamu pernah mengambil rancangan percobaan nggak? Nah Bu. Nah, ya. Copio. Ya, jadi ANOVA-nya biasanya ANAVA itu bahasa Indonesia, ANOVA itu bahasa Inggris, Analysis of Variance ya. Jadi kalau ANOVA, pendekatan ANOVA itu sama dengan pendekatan ketika kita mempelajari rancangan percobaan. Jadi ada sebuah percobaan misalnya dengan menggunakan 3 perlakuan ya, dan setiap perlakuan itu diulang beberapa kali. Nah, itu sama, nanti pengerjaannya seperti itu. Jadi kita bisa lihat interaksinya, kemudian juga kita memperkirakan antar pengamatan itu apakah berkorelasi atau tidak. Gitu. Jadi kalau pendekatannya analisis varies itu yang sangat sederhana. Jadi tidak perlu pakai model yang tergeneralisasi, yang pakai model apa tadi lagi satunya yang model efek random, itu yang lebih atas lagi. Jadi kalau yang sangat dasar itu pakai aturan analisis variansi juga bisa, seperti yang rancangan percobaan yang dipelajari di rancangan percobaan. Gitu. Jadi awal mula kalau kita belajar menyelesaikan suatu masalah ya, metode statistika itu saya sarankan pakai metode yang sederhana dulu. Lalu kalau memang harus pakai metode yang lebih kompleks, dicoba aja. Lalu nanti dibandingin hasilnya dengan yang metode sederhana. Apakah memang metode yang advance itu lebih bagus hasilnya atau enggak? Karena tidak selalu model yang advance itu menghasilkan hasil yang lebih baik daripada metode sederhana. Gitu. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah di masyarakat atau instansi gitu ya, berikan mereka solusi yang dasar dulu. Lalu nanti berikan alternatif pilihan dengan menggunakan model yang advance. Lalu dibandingkan dua-duanya nih, mereka suruh pilih sendiri nanti mau yang mana gitu. Cukup dimengerti ya Haikal ya? Cukup Bu, alhamdulillah cukup. Oke. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ibu mau bertanya, Bu. Iya, silahkan. Jamilatul. Iya, mau mau bertanya, Bu. Iya. Tadi kan Bu, setiap individu itu perulangannya ada yang tidak sama. Nah, terus ada faktor tertentu nggak Bu, kenapa perulangannya setiap individu itu tidak sama? Biasanya itu tergantung ya, tergantung dalam artian apa ya? Tergantung si peneliti. Jadi si peneliti makanya tadi dalam mengumpulkan data longitudinal atau kita mau penelitian menggunakan data longitudinal, itu peneliti harus menetapkan. Ada kan tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan, contohnya berapa banyak pengulangan di setiap individu. Mau sama
Mau beda atau bagaimana? Nah, itu tergantung ke kita lagi balik. Kadang peneliti menetapkan nggak usah sama deh, terserah, fleksibel aja. Karena memang nggak bisa dipaksakan, misalnya pengamatannya harus sama. Contoh nih, pengamatan ibu waktu ibu tesis ya, waktu disertasi S3, mengamati ibu hamil. Dari awal hamil sampai melahirkan. Kan ibu nggak bisa maksa mereka, kamu harus periksa di puskesmas ya, tanggal sekian, semua harus sama. Nggak bisa kan? Nah, pasien pasti punya keinginan sendiri untuk periksa ke dokter, periksa kehamilannya, tapi kan nggak bisa kita ngatur waktunya harus sama. Tapi kita bisa lihat pengamatan itu dari waktu ke waktu gitu, namun tidak bisa sama. Kadang ada yang 3 kali aja, kadang ada yang 2 kali, ada yang sekali aja anak melahirkan baru periksa. Nah, itu jadi adalah kondisi normal yang peneliti tidak bisa mengontrol. Tapi ada pengamatan yang bisa kita kontrol. Jadi beda-beda. Sehingga di analisis data longitudinal ini memang sangat fleksibel dalam pengambilan data. Ya, artinya apa? Artinya kita tidak memaksakan si subjek pengamatan ini supaya tunduk atau patuh dengan kontrol yang kita berikan. Nah, ada yang bisa dikontrol, tapi ada juga yang kita biarkan secara alami seperti itu. Sehingga dalam penelitian itu tidak ada keterpaksaan. Lain halnya dengan produk. Kalau produk kan nggak apa-apa tuh disamain waktunya, terus dikasih diambil observasinya dengan pengulangan yang sama. Seperti itu. Kadang juga dari segi biaya biasanya. Sehingga makanya perlu ditentukan berapa kali pengulangan setiap individunya. Kalau misalnya penelitiannya mikrobiologi itu sangat mahal. Sehingga nggak bisa terlalu banyak. Paling 2 kali atau 3 kali udah cukup. Tuh. Bahkan kadang boleh labu 1 kali aja. Itu kadang anak-anak biologi suka tanya begitu kalau dia main rancopnya, rancangan percobaan. Saya bilang boleh, tapi itu biasnya sangat besar ya. Kita nggak bisa memutuskan gitu. Kalau cuma satu pengamatan, misal nih saya mau lihat Jamilatul pertama kali, langsung saya judge, oh Jamilatul tuh orangnya begini. Bisa nggak saya kayak gitu? Bisa, tapi saya terlalu subjektivitas dan terlalu bias. Karena saya belum melihat kan apakah memang benar begitu gitu. Apakah dia karakteristiknya si Jamilatul itu memang seperti itu pada pengulangan kedua, pada pengamatan ketiga seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengenal orang setiap hari ngelihat gitu kan, nah baru tuh bisa punya pandangan yang lebih objektif lah seperti itu. Sama dengan pengamatan. Makanya disarankan itu adanya pengulangan, dan dalam teori statistik sendiri pengulangan sebanyak N kali itu kan memang disarankan untuk menurunkan error. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan hanya mengambil observasi itu 1 kali gitu. Jelas ya Jamilatul ya? Tinggi Bu. Iya. Makasih. Iya sama-sama. Ada lagi. Jadi ini sengaja memang 1 SKS terakhir Ibu buat supaya diskusi, jadi biar nanti bisa jelas untuk 1 materi jelas seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Iya Rahmi. Tadi kan Ulun ada membaca materi dari referensi pendukung kan Bu, dari buku Robert. Nah, di sana itu menyebutkan bahwa kalau analisis longitudinal ini bersifat multivariat. Nah, di sana itu Ulun agak sedikit kebingungan Bu, perbedaan dari analisis longitudinal dengan analisis multivariat ini apa? Kalau analisis multivariat itu kan karena menyangkut beberapa variabel. Nah, sedangkan analisis data longitudinal ini juga menyangkut beberapa variabel pada umumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada 1 variabel saja yang diamati. Jadi nantinya analisis data longitudinal itu juga bisa bersifat univariat dan bisa multivariat. Jadi kalau kalian belajar analisis multivariat itu karena yang diamati karakteristik dari populasi atau sampel itu lebih dari 1. Pasti variabelnya lebih dari 1 kan? Makanya disebut multivariat. Tapi kalau kalian menganalisis suatu informasi yang terkait dengan 1 karakteristik saja, 1 ciri khas dari populasi atau sampel saja, itu namanya analisis univariat. Kalau cuma 2, itu bivariat.
Tapi kalau lebih dari 2, itu namanya multivariat. Kalau dari contoh-contoh data longitudinal tadi kan ada beberapa variabel, ada kayak contohnya ISPA tadi ada 2 variabel lebih. Nah, kemudian ada yang age tadi juga ada 2 lebih variabel. Nah, berarti dia masuk analisis multivariat. Dan kalau kita bicara rancangan percobaan, ada faktor, itu juga ada univariat dan ada multivariat. Kalau sudah menyangkut lebih dari 2 faktor, makanya rancangan percobaannya larinya ke faktorial, karena akan ada interaksi antar faktor tadi atau antar variabel itu mungkin ada kemungkinan interaksinya gitu. Sama dengan di longitudinal ini. Jadi memang pada umumnya dia multivariat. Karena udah menyangkut lebih dari 1 variabel. Jadi bivariat sendiri pun udah masuk multi. Karena lebih dari 1. Tuh ya. Bisa dimengerti ya Rahmi ya? Tinggi Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi kepake juga tuh analisis multivariat yang sudah kalian pelajari. Tentunya ada matriks kovarian ya dan lain-lain, itu pasti sudah familiar. Sehingga nanti di analisis data longitudinal tinggal mengulang saja. Lagi. Tuh. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya minta refleksi deh kalau gitu dari kalian semua. Coba dituliskan dengan bahasa sendiri ya. Yang ini tadi deh. Bentar ya, saya share screen. Masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Boleh mungkin kita akhiri dulu ini, tapi nanti kalian lihat di Simari ya PPT-nya, terus kalian tuliskan reviewnya. Jadi kayak semacam kilas balik self reflection kalian sendiri terhadap materi hari ini ya. Mungkin lebih nyaman dan tidak membuang kuota. Jadi saya tidak jadi presenting. Saya presenting dulu menjelaskan mana yang harus kalian kerjakan. Jadi ini bukan tugas berat. Ini saja. Di bagian PPT saya tadi yang nomor capaian ini. Nah ini ya. Jadi kalian nanti tuliskan refleksi, nggak usah panjang-panjang mungkin ya. Asalkan kalian bisa menyebutkan dengan bahasa kalian sendiri yang kalian pahami. Jadi saya nggak mau kalian copy paste, boleh melihat buku, tapi nggak mau copy paste sama dengan bahasa di buku. Jadi gunakan bahasa kalian sendiri untuk bisa. Kalian mampu nggak mendefinisikan data longitudinal itu apa? Kalian mampu nggak membedakan data ini sampai data survival? Boleh dibikin tabulasi seperti itu. Kalau kalian nyaman silahkan. Tergantung ya masing-masing fenomena yang berkaitan dengan data longitudinal itu seperti apa ya. Terus tipe data longitudinal itu berupa apa saja tadi. Lalu kalau bisa berikan 1 contoh kira-kira yang kalian bisa create sendiri, nggak usah deh mau nyari di internet juga boleh. Tapi kalau kalian mau kira-kira sebagai peneliti tuh kira-kira mau penelitian apa ya pakai data longitudinal, bisa nggak kalian mencontohkan atau memberikan contohnya ya. Nah lalu terus sampai dengan kira-kira nantinya kalian bisa pakai alat bantu komputasinya apa, sehingga nanti saya bisa lihat kalian kebanyakan mampu menggunakan yang mana. Itu saja mungkin refleksinya yang dituliskan ya. Nanti bisa dilakukan sekarang karena masih ada 1 jam. Jadi nggak usah lama-lama juga kali bikin refleksi ya. Nanti di submitnya di learning aja ya. Saya bikinkan ininya. Saya bikinkan linknya untuk refleksi hari ini. Karena masih ada 1 SKS, jadi kalian gunakan untuk mereview kembali apa yang saya sampaikan tadi. Boleh kalau lupa dilihat lagi nanti bukunya dan PPT saya akan upload. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Sekali lagi jangan lupa isi absennya karena lewat dari jam 11 saya anggap tidak hadir. Ya.
Mohon diingat selalu sebelum kuliah isi daftar hadir. Iya, Bu. Ya. Oke, nggak ada lagi pertanyaan ya? Ibu Yakin izin ya? bertanya, Oh iya, yuk. yang reflection week yang pertama ini ada batas waktunya nggak Bu ngisinya Bu? Kalau bisa diselesaikan sampai 10.30. Oke, siap Bu. Ya, supaya tidak membebani kalian untuk mata kuliah yang lain. Kalau ditunda-tunda nanti akan akan tertumpuk seperti itu. Refleksikan sedikit aja, nggak yang terlalu banyak. Saya hanya ingin melihat kalian mampu nggak tadi menyerap. Jadi kayak mengulang kembali itu juga bermanfaat bagi kalian untuk mengingatnya. Ya. Oke. Oke, kita sudahi dulu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi sehingga kalian bisa membuat refleksi dan saya akan upload PPT ya, supaya kalian bisa lihat lagi. Usahakan dengan bahasa sendiri ya, biar saya bisa melihat kemampuan kalian. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan hari ini. Dilanjutkan dengan refleksi 1 kali 50 menit ya. Saya tunggu. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.